Kalau kita berbicara tentang sesama, kita tidak usah jauh-jauh berpikir tentang orang lain, tapi mari pertama-tama kita mencoba mengerti lingkungan kita sendiri di dalam keluarga. Misalnya, apakah suami mengasihi istri? Apakah orang tua mengasihi anak dan sebaliknya? Apakah kakak mengasihi adik dan sebaliknya? Dan bagi kita yang berkumpul di sini, apakah pemuda juga mengasihi pemuda satu dengan yang lain? Kasih akan benar-benar dapat kita rasakan kalau kita masing-masing dekat kepada Allah. Karena Allah itu adalah sumber kasih. Allah itu kasih. Maka barang siapa dekat dengan Allah, pasti akan dapat merasakan kasih yang sesungguhnya. Saya akan mengambil sebuah contoh mengenai kasih dalam hubungan antara suami dengan istri. Saya akan mengambil ilustrasi sebuah segitiga pengaman yang dipakai untuk memberi tanda bagi sebuah mobil yang mogok. Segitiga pengaman itu perlu dipasang agar supaya mobil yang sedang berhenti itu tidak akan ditabrak oleh mobil yang lain dan mengalami kerusakan yang lebih parah. Hubungan antara suami, istri, dan Allah seperti 3 titik dalam segitiga pengaman itu. Di puncak adalah Allah, dan di kedua titik yang lain adalah kedudukan suami dan istri. Jika suami dekat dengan Allah dan istri juga dekat dengan Allah, maka secara otomatis kedua-duanya juga akan saling mendekat. Apabila kedua pihak itu saling dekat dengan Allah, makin lama makin dekat, maka kedua-duanya juga akan saling mendekat dan merasakan kasih Allah itu. Di antara keduanya akan muncullah keharmonisan, keterbukaan, saling mengerti, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong. Namun saudara-saudara, apabila yang sebaliknya yang terjadi, si suami menjauh dari Allah, istri juga menjauh dari Allah, maka hubungan antara suami dan istri itu juga makin renggang. Karena kasih yang sejati, kasih yang mempersatukan, yaitu kasih yang dari Allah, juga makin tidak terasa dalam hubungan suami dan istri itu. Dan akibatnya bisa fatal, saudara-saudara. Mereka mudah cekcok, mudah bertengkar, tidak ada lagi damai di dalam keluarga itu. Kemudian keluarga itu bisa terasa seperti neraka, saudara-saudara. Nah, banyak keluarga yang hancur karena tidak memperhatikan makna penting dari segitiga pengaman itu tadi. Demikian juga gambarannya untuk hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Orang tua dan anak-anak itu juga perlu membina hubungan yang baik atas dasar hubungan dengan Tuhan Allah itu tadi. Apabila orang tua tidak dekat dengan Allah, bagaimana ia bisa memberikan kasih Allah itu kepada si anak? Demikian juga sebaliknya, apabila si anak itu tidak dekat dengan Allah, bagaimana ia bisa mengerti akan kehendak Allah, dan bagaimana ia bisa berhubungan dengan orang tua secara baik. Secara khusus, saudara-saudara, saya ingin membacakan dari Efesus pasal 6 ayat 1-4 demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hal hormat dan taat kepada orang tua, serta hal kasih orang tua mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, hanya bisa terjadi kalau si anak itu memang dekat dengan Allah, dan kalau orang tua juga dekat dengan Allah.
liburan. Sudah lama kita nggak liburan. Liburan? Ya, ke mana Mama suka. Eropa, Amerika, terserah Mama. Aneh papa ini. Kenapa? Papa ini aneh. Aneh. Saat keluarga kita seperti ini, anak kita Andre terkapar di rumah sakit. Sementara Abraham kita tidak tahu dia di mana. Papa malah ngajak liburan. Orang tua macam apa kita ini? Ma, tunggu. Ma, maafkan Ma. Maafkan Papa. Papa menyadari hubungan kita semakin renggang satu sama lain. Selama ini Papa terjebak dengan prinsip Papa sendiri. Papa berpikir hidup ini harus dapat meraih sebanyak-banyaknya. Dan Papa sudah mendapatkan semuanya. Tapi aku juga harus kehilangan banyak. Kehilangan kebahagiaan keluargaku. Kehilangan harapanku pada anak kita Andrea. Dan sekarang aku harus kehilangan Bram. Ma, aku tidak mau kehilangan kau, Ma. Kita kembali ke tujuan pernikahan kita, Ma. Kembali pada keluarga yang ditaburi cinta kasih dan kebahagiaan. Aku rindu itu, Ma.